Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan pada hari Minggu ini diambil dari kitab Kejadian pasal 12, ayat yang pertama sampai ayat ke-9. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sana saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan pada hari ini diberi judul diberkati untuk menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Dalam minggu ini diberkati untuk menjadi berkat. Siapa manusia yang tidak ingin diberkati oleh Tuhan? Pasti setiap orang tentu ingin diberkati dalam hidupnya. Oleh sebab itu, hal berkat atau diberkati seringkali menjadi fokus kehidupan manusia. Demikian juga dengan orang Kristen. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang memberi penekanan lebih kepada hal berkat itu. Sampai-sampai berkat dipakai sebagai alat tolak ukur kedewasaan rohani seseorang. Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak ada yang salah jika kita mengharapkan berkat dan diberkati dalam hidup ini. Tetapi ketika berkat dan keinginan diberkati itu menjadi satu-satunya fokus dalam hidup ini, maka kita sedang menyimpang dari apa yang Tuhan telah rancangkan dalam kehidupan kita mengenai berkat itu ke dalam hidup kita. Kita perlu menempatkan pemahaman tentang berkat itu ke dalam konteks yang benar. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana caranya agar hidup kita melalui Abram menjadi berkat bagi orang lain. Yang pertama kita melihat yaitu Abram yang akan menjadi Abraham. Dia pergi seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan kepadanya. Dapat kita perhatikan tadi ayat 1 dan ayat 4, demikian juga dalam ayat 6. Abram meninggalkan kehidupannya yang nyaman bersama dengan keluarga di tanah leluhurnya. Abraham memilih mengikuti firman Tuhan. Tentunya ini merupakan pergumulan yang berat bagi Abram. Perintah Tuhan kepada Abram jelas
bahwa dia harus pergi meninggalkan negeri, sanak saudara, dan rumahnya. Bapak Ibu Saudari, Abraham pergi bersama keluarga pada usia 75 tahun. Alkitab mencatat bahwa Abraham pergi membawa semuanya, tidak setengah-setengah. Abraham pergi tidak mencoba-coba, tetapi sepenuhnya. Dibutuhkan pengorbanan dan iman yang kuat untuk menjalani panggilan Tuhan. Menjalani kehendak Tuhan. Itu tidak dapat setengah hati. Sebab itu akan merusakkan apa yang seharusnya yang dapat dicapai seturut dengan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudari, panggilan Allah juga berarti kita meninggalkan, memisahkan diri, menceraikan diri, dan mengasingkan diri, bahkan menyangkal ikatan-ikatan yang tertinggi dan agung bagi setiap manusia karena kelahiran. Kehidupan Abraham selanjutnya tidaklah lagi ditemukan dan dibentuk dan ditetapkan oleh asal-usulnya dan oleh suasana masyarakat atau mungkin marganya, oleh sekitarnya dan latar belakangnya, oleh lingkungan dan golongannya, melainkan semata-mata hanya oleh firman dan panggilan dari Allah, Tuhan semesta alam. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, kita dapat melihat Abraham setia pada janji Tuhan. Abraham belum tentu tahu kemana dia dibawa oleh Tuhan. Namun dengan iman yang teguh dan setia kepada janji Tuhan, maka Abraham meninggalkan Ur Kasdim. Pertanyaan kemana ke negeri yang akan ditunjukkan sebagai kata pengganti dari negara asal yang harus ditinggalkan oleh Abraham. Maka Allah menjanjikan suatu negeri yang baru. Dengan ini kurban yang dituntut oleh Allah dari Abraham, yaitu penyangkalan dan penyadaran hidupnya. Kapan dan di mana dan dengan apa Abraham akan sampai di sana tetap dirahasiakan oleh Allah. Abraham diikat dengan kesetiaan kepada Allah yang tidak kelihatan, dan ia terikat oleh kepatuhan firman Allah. Bapak Ibu Saudari, bagaimana cara Allah menjadikan Abraham menjadi berkat bagi orang lain? Yang pertama, Allah membuat nama Abraham menjadi masyhur. Kita perhatikan tadi ayat 2. Abraham menjadi seorang yang kenamaan, seorang yang ternama, seorang yang berpengaruh pada banyak orang. Abraham akan menjadi seorang tokoh yang ditiru oleh banyak orang dan mempengaruhi banyak bangsa. Ketiga karunia itulah yang akan memenuhi negeri baru yang akan ditunjukkan Allah kepada Abraham. Semuanya memenuhi hidupnya di waktu perjalanan. Tetapi berkat atau keselamatan itu tidak terbatas pada dirinya dan golongannya sendiri. Sebab itu Abraham harus berjalan, harus keluar dari negerinya, supaya ia membawa berkat Allah kepada semua negeri dan tanah yang dilewatinya, dan kepada segala kaum dan bangsa yang dijumpainya. Yang kedua, cara Allah menjadikan Abraham menjadi berkat bagi orang lain adalah Allah memberkati orang yang memberkati Abraham. Dapat kita lihat di ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Di dalam Abraham segala macam manusia akan mengenali dan mengakui berkat dan keselamatan dari Allah. Dan banyak orang akan menerima baik dan menyambut Abraham sebagai pembawa berkat atau keselamatan. Mereka semuanya akan menerima bagian dan warisan berkat yang sama dan yang dipunyai oleh Abraham. Keselamatan yang dari Allah tidaklah terbatas, adalah universal, ditunjukkan kepada seluruh manusia. Keselamatan yang dari Allah itu adalah untuk semua orang. Tetapi dengan perantaraan Abraham dan bukan tanpa keputusan yang harus diambil di waktu berhadapan dengan Abraham.
Yang ketiga, cara Allah menjadikan Abraham menjadi berkat bagi orang lain adalah Allah akan mengutuk orang yang mengutuk Abraham. Di ayat 3 juga dapat kita lihat. Orang yang mengutuk Abraham akan dikenai hukuman Allah. Mereka akan terkutuk. Setiap orang yang mengutuk, menghina setiap hamba Tuhan, maka pada saat yang sama Tuhan akan mengutuk orang tersebut. Karena itu, janganlah kita mengutuk dan menghina hamba Tuhan. Jauh lebih berguna menopang dan mendukung hamba Tuhan dalam rangka mewujudkan tugas panggilannya di dunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang mau kita renungkan dari nas khotbah minggu ini? Yang pertama, jangan genggam erat berkat itu. Dalam Kejadian 12 ayat 1 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa ada orang-orang yang menggenggam terlalu erat berkat itu bagi diri mereka. Dan orang-orang yang hidup dengan cara demikian, air hidupnya sangat tragis. Yang kedua, Bapak Ibu, yang dapat kita renungkan dari nas ini adalah jangan setengah hati. Kejadian 12 tadi ayat 4 mengatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Kita melihat dalam rangka untuk menjadi berkat, Tuhan tidak menghendaki kita melakukannya dengan setengah hati. Mengasihi dengan setengah hati, berdoa dengan setengah hati, memberi dengan setengah hati, dan lain-lain. Hal semacam ini tidak layak untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kadang-kadang masa lalu kita menjadi penghalang untuk menjadi berkat. Tuhan Allah menuntut totalitas kita dalam rangka untuk menjadi berkat. Tuhan Allah menuntut perhatian menyeluruh dan konsentrasi penuh dari Allah. Dan untuk kepentingan kerajaan Allah, kita harus total melakukan segala sesuatu. Yang ketiga, yang dapat kita lihat dari nas ini, jangan takut menanggung resiko. Kejadian 12 ayat 3 dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan menjadi berkat. Dalam rangka untuk menjadi berkat, ada harga yang harus dibayar. Di jalan menjadi berkat, tidak semua orang akan mendukung kita. Akan ada orang-orang yang tidak senang ketika kita menjadi berkat. Ada yang memberkati, tetapi juga ada yang mengutuk. Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi Tuhan Allah adalah pembela yang agung. Dia pasti membela kita dari semua orang yang menentang jalan kita untuk menjadi berkat. Mari kita diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari Minggu ini. Melalui kejadian, kami diingatkan untuk menjadi berkat, karena kami terlebih dahulu sudah diberkati oleh-Mu. Berkati kami Tuhan seperti Engkau memberkati Abraham, memberkati Bapa leluhur kami. Oleh karena itu kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kami semuanya, dari anak-anak sekolah minggu sampai lanjut usia. Seluruh umat Tuhan, Tuhan berkati, agar kami mampu menjadi berkat bagi semua orang. Meskipun kondisi saat ini, kami sedang mengalami penderitaan, kami sedang mengalami pergumulan bersama-sama. Namun itu tidak menjadi penghalang, agar kami tetap menjadi berkat bagi semua orang. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada dimanapun, berkati seluruh gereja yang melakukan ibadah, baik di gereja ataupun di rumah masing-masing. Tuhan mampukan kami, Tuhan kuatkan kami. Tuhan jauhkan kami dari segala sakit penyakit.
Tuhan berkati apabila di antara kami seluruh jemaat Tuhan ada yang sedang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Bapa yang baik, Tuhan berkati seluruh pemimpin bangsa kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah, dan juga para medis, dan juga para gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, terlebih yang ada di kota Jember ini. Tuhan berkati kami, berkati mereka, agar mata rantai virus corona itu dapat hilang dari muka bumi dan tempat kami. Bapa yang baik, hapuskan kami dari segala dosa-dosa kami, agar tidak menjadi penghalang atas berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.